Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, saya Elbariki Kurniawan, NIM 2311102431091. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis perilaku organisasi pada UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif, yang dimana tempat tersebut adalah tempat kerja saya. Sebagai tugas UAS mata kuliah perilaku organisasi pada tahun 2026, analisis ini didasarkan pada teori-teori perilaku yang telah kita pelajari bersama pada semester ini. Pertama, mari kita mengenal organisasi ini yang menjadi objek analisis. UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif memiliki visi yang sangat mulia, yaitu terbentuknya pribadi anak dengan disabilitas yang mandiri dan memiliki potensi yang bermanfaat bagi kehidupan di masa depan. Untuk mewujudkan visi tersebut, organisasi ini menjalankan 4 misi utama, yaitu memberikan pelayanan konsultasi, asesmen, dan rekomendasi. Yang kedua, memberikan layanan intervensi dini. Yang ketiga, melatih perilaku berkarakter dan mandiri, serta meningkatkan mutu inklusif di Kota Samarinda. Secara fungsi, UPTD ini berperan sebagai pusat layanan terpadu yang mencakup asesmen, terapi, konsultasi, pendidikan khusus, dan dukungan bagi keluarga. Kita masuk pada bagian pertama analisis, yaitu tentang motivasi. Dalam bagian ini saya menggunakan 2 teori utama, yaitu teori Maslow dan teori Herzberg. Motivasi kerja analisis. Jika kita terapkan teori hierarki Maslow pada UPTD, kita bisa melihat bahwa kebutuhan fisiologis staf terpenuhi melalui gaji. Keamanan kerja terjamin sebagai ASN atau honorer, kebutuhan sosial terpenuhi lewat interaksi antar pegawai, penghargaan atas dedikasi diberikan, dan puncaknya adalah aktualisasi diri melalui pelayanan langsung kepada penyandang disabilitas. Faktor pendorong terbesar adalah rasa panggilan dan misi sosial yang kuat. Sebaliknya, faktor penghambat utama adalah beban kerja tinggi, minimnya apresiasi formal, dan gaji yang belum sebanding dengan beban kerja. Oleh karena itu, organisasi ini perlu memperkuat sistem reward, pelatihan berkala, dan jenjang karir yang jelas. Selanjutnya ada komunikasi. Bagaimana pola dan efektivitas komunitas organisasi berjalan di UPTD. Komunikasi organisasi. Pola komunikasi di UPTD menggunakan kombinasi formal dan informal. Secara formal, dilaksanakan rapat mingguan dan surat resmi. Secara informal, staf memanfaatkan grup WhatsApp dan diskusi langsung. Namun, ada sejumlah hambatan, perbedaan latar belakang pendidikan antara staf, keterbatasan kemampuan bahasa isyarat, dan beban kerja yang menyebabkan informasi tersumbat. Komunikasi vertikal dari pimpinan ke bawahan cukup efektif, namun umpan balik dan dari staf ke atasan masih perlu ditingkatkan agar lebih terbuka. Untuk komunikasi horizontal antara unit, antara terapis, guru inklusif, dan konselor masih perlu diperkuat melalui koordinasi lintas divisi yang rutin. Peran teknologi, khususnya grup WhatsApp, sangat membantu mempercepat distribusi informasi, namun ke depan diperlukan platform resmi untuk arsip penugasan yang lebih terstruktur. Bagian 5, kelompok dan tim. Berikutnya kita akan analisis dinamika dan efektivitas kerja tim di UPTD PLDPI.
Kelompok dan tim. Di UPTD terdapat dua jenis kelompok. Kelompok informal terdiri dari tim terapis, tim guru inklusif, dan tim administrasi. Kelompok informal berupa komunitas kepedulian sesama staf. Tim inti menunjukkan kolaborasi yang baik, namun koordinasi lintas unit masih perlu diperkuat dengan SOP bersama. Dari sisi norma, ada norma positif berupa empati yang tinggi, kesabaran, dan profesionalisme. Namun ada juga norma negatif berupa kecenderungan menghindari konflik terbuka. Potensi social loafing, yaitu anggota yang kurang berkontribusi, terjadi pada pekerjaan administratif yang berulang. Ini perlu diatasi dengan sistem akuntabilitas individu yang lebih ketat. Kunci keberhasilan tim adalah kesamaan nilai dan misi sosial, kepemimpinan yang suportif, pelatihan tim rutin, serta penghargaan secara kolektif. Berikutnya ada kepemimpinan. Mari kita lihat bagaimana gaya kepemimpinan di UPTD, PLDPI, dan dampaknya terhadap organisasi. Kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang dominan di UPTD adalah kepemimpinan transformasional, di mana pimpinan menginspirasi staf melalui visi misi pelayanan inklusif yang kuat. Secara transformasional, pemimpin mendorong inovasi layanan, membangun kepercayaan, dan memberi makna yang pada pekerja staf sehari-hari. Secara transaksional, sistem reward dan punishment formal masih terbatas dan penilaian kinerja belum optimal dikomunikasikan ke staf. Pimpinan juga memiliki karisma yang kuat dan membangun semangat tim melalui komitmen pada layanan disabilitas. Dampaknya motivasi staf terjaga tinggi dan budaya pelayanan yang humanis berhasil terbentuk. Namun sukses kepemimpinan ke depan perlu mulai disiapkan. Berikutnya ada konflik dan negosiasi. Tidak ada organisasi yang bebas konflik. Mari kita identifikasi konflik apa saja yang terjadi di UPTD PLDPI dan bagaimana cara penyelesaiannya. Konflik dan negosiasi. Konflik yang terjadi di UPTD meliputi konflik antar unit soal prioritas klien, konflik antara staf dan manajemen terkait beban kerja, serta konflik interpersonal antar pegawai. Penyebabnya adalah keterbatasan sumber daya, ambiguitas peran, dan tekanan emosional yang tinggi dalam melayani klien disabilitas. Jenis konflik mencangkup konflik tugas, pembagian klien, konflik proses, perbedaan cara kerja antar profesi, dan konflik relasi personal. Strategi penyelesaian yang diterapkan antara lain mediasi oleh koordinator unit, musyawarah tim, klarifikasi SOP, dan coaching individu oleh supervisor. Mayoritas konflik berhasil diselesaikan secara informal, namun ke depan diperlukan mekanisme formal seperti grievance system yang lebih terstruktur. Selanjutnya, budaya organisasi. Sekarang kita bahas aspek yang dianggap paling fundamental, yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi. Nilai inti yang dipegang di UPTD adalah inklusivitas, empati, profesionalisme, kolaborasi, dan dedikasi pada pelayanan penyandang disabilitas. Simbol organisasi tercermin dari logo tangan bersatu, seragam dinas yang ramah, hingga aksesibilitas fisik gedung sebagai wujud nyata komitmen inklusif. Ritual dan kebiasaan yang membentuk budaya antara lain apel pagi, briefing kasus mingguan, peringatan Hari Disabilitas Internasional, dan pelatihan sensitivitas secara rutin. Budaya empati ini membentuk perilaku staf yang sabar dan humanis, serta memengaruhi cara komunikasi dan pengambilan keputusan. Dinilai, dan inilah keunggulan kompetitif UPTD. Budaya inklusif yang kuat sulit untuk ditiru oleh organisasi lain karena ia terbentuk dari nilai-nilai intrinsik yang dihayati oleh seluruh staf. Selanjutnya ada stres kerja.
Bekerja di lingkungan layanan disabilitas tentu membawa tantangan tersendiri. Mari kita analisis sumber dan dampak stres kerja di UPTD PLDPI. Stres kerja. Stresor di UPTD datang dari berbagai level. Secara individual, staf menghadapi tuntutan emosional yang tinggi, risiko burnout, ketidakpastian jenjang karir, dan konflik peran antara profesionalisme dan empati. Secara kelompok, dinamika tim yang tidak selalu harmonis dan ekspektasi antar rekan kerja turut menjadi sumber tekanan. Secara organisasi, beban kerja yang melebihi kapasitas, minimnya SDM terlatih, birokrasi yang kaku, dan anggaran terbatas menjadi tantangan struktural. Dari luar, tuntutan keluarga klien, persepsi masyarakat, dan perubahan kebijakan pemerintah juga menambah beban. Dampaknya berupa absensi, kelelahan emosional, dan penurunan kualitas layanan. Solusi yang direkomendasikan meliputi program konseling staf, rotasi tugas, dan penetapan batas jam kerja yang tegas. Selanjutnya ada analisis kritis. Pada bagian terakhir ini, saya diminta untuk berpikir kritis. Seandainya saya menjadi kepala UPTD, apa yang akan saya prioritaskan? Jika saya menjadi kepala UPTD, ada 3 prioritas utama yang akan saya jalankan. Yang pertama, manajemen stres dan well-being staff. Burnout yang tinggi menurunkan kualitas layanan dan mengancam retensi staf terlatih. Solusinya adalah program employee assistance, rotasi tugas, kuota kerja per staf, dan sesi refleksi mingguan. Kedua, komunikasi dan koordinasi lintas unit. Informasi yang tersumbat antar divisi memperlambat respon layanan kepada klien. Saya akan mendorong penggunaan platform manajemen kasus digital, standarisasi rapat koordinasi, dan pelatihan komunikasi secara efektif. Ketiga, sistem motivasi dan pengembangan SDM. Minimnya jalur karir dan apresiasi formal beresiko kehilangan staf berpengalaman. Saya akan menerapkan skema reward berbasis kinerja, beasiswa pelatihan, dan peta kompetensi serta promosi yang transparan. Selanjutnya ada koneksi kasus nyata. Sebagai nilai tambah, saya menghubungkan analisis ini dengan kasus nyata dari 2 organisasi global. Pertama, transformasi Microsoft di bawah Satya Nadella dari budaya Know It's All menjadi Learn It's All. Sangat relevan dengan budaya inklusif UPTD yang terus berkembang. Kedua, Project Aristotle dari Google membuktikan bahwa keberhasilan tim bukan ditentukan oleh siapa anggotanya, melainkan oleh psychological safety. Sebagai hal yang sangat relevan dengan dinamika tim UPTD. Ketiga, fenomena quick quitting. Staf yang bekerja sekadar memenuhi kewajiban merupakan ancaman nyata di organisasi dengan resiko burnout tinggi seperti UPTD. Dan keempat, yaitu WHO secara resmi mengakui burnout sebagai fenomena kerja. Ini langsung relevan dengan kondisi staf UPTD yang menghadapi tekanan emosional tinggi setiap hari. Selanjutnya, pertanyaan reflektif. Saya menutup presentasi dengan sebuah pertanyaan reflektif. Faktor apa yang paling menentukan keberhasilan organisasi modern? Kepemimpinan, budaya, motivasi, komunikasi, kerja tim, atau SDM? Argumen saya dalam konteks UPTD, budaya organisasi adalah fondasi utamanya karena nilai inklusivitas dan empati yang kuat itulah yang menggerakkan semua elemen lain. Motivasi, komunikasi, kepemimpinan, dan kerja tim. Tanpa budaya yang tepat, semua faktor lain sulit berkembang secara optimal.
Demikian presentasi analisis perilaku organisasi di UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif Kota Samarinda yang saya sampaikan. Saya sangat terbuka untuk pertanyaan dan diskusi. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.